Bukan maaf-maafan biasa, namun ini adalah pelajar yang meminta ampunan orang tuanya karena telah ikut-ikutan berunjuk rasa. Bahkan orang tua salah satu pelajar ada yang jatuh pingsan saat sang anak meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Sedikitnya 50 pelajar telah diserahkan ke orang tua masing-masing. Para pelajar ini ditangkap polisi saat hendak berunjuk rasa dari Bekasi ke Jakarta. Setelah ditangkap, mereka juga telah menjalani tes cepat COVID-19. Isak tangis juga terjadi di halaman Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur, di sela pemulangan 27 remaja kepada para orang tua. Dari kesaksian orang tua, mayoritas remaja meminta izin ke orang tua untuk bermain, bukan untuk berunjuk rasa. Sejumlah orang tua juga terlihat mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk menjemput anak mereka. Dari 1.300-an pengunjuk rasa yang ditangkap, 80%-nya adalah anak-anak. Keterangan pasti menyatakan mereka berdasarkan undangan di media sosial dan diajak oleh teman-temannya. Ada 1.377 yang kita amankan. Ya, baik itu sebelum unjuk rasa dan pasca setelah unjuk rasa yang terjadi adanya bentrokan. Ya, 1.377 ini dievaluasi hampir 75-80% itu adalah anak-anak sekolah. Ya, hampir 75-80%, sekitar hampir kurang lebih 800 sekian itu anak-anak sekolah. Bahkan ada 5 anak SD. Ada 5 orang anak SD, umurnya itu 9 tahun 10 tahun. Para remaja ini ditangkap Selasa lalu saat hendak ikut berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Hingga kini, polisi terus menyelidiki untuk memastikan mana yang merupakan penyusup ataupun pembuat rusuh. Tim Liputan, Kompas TV. Puluhan pelajar tadi telah dipulangkan ke orang tua masing-masing. Apa yang melatar belakangi keinginan para pelajar ini? Bahkan ada 5 anak SD tadi untuk ikut beraksi dalam unjuk rasa. Apakah ini hanya sekedar ikut-ikutan teman saja? Kami akan membahasnya. Ada Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Mbak Retno Listiarti, dan juga ada Ketua Komisi 10 DPR RI, Pak Syaiful Huda, serta ada pemerhati masalah sosial, Devi Rahmawati. Selamat pagi, Pak Syaiful, Mbak Devi, dan juga Mbak Retno. Selamat pagi. Pagi semuanya, semoga juga dalam kondisi sehat. Saya mau pertama mungkin dari Mbak Retno terlebih dahulu, membacanya seperti apa ini? Kalau kita lihat tadi keterangan dari kepolisian ada 800-an, sekitar 75-80% dari pendemo yang ditangkap lah ya. Ini kan berarti ada alasan mereka ditangkap dan ternyata adalah anak-anak atau di bawah umur. Mungkin positif ya, kita mau membaca, wah anak-anak kita sangat sadar akan undang-undang dan lain-lain, tapi kok rasanya bukan ke arah situ, begitu kita bisa melihatnya. Tadi membacanya seperti apa, Mbak Retno? Ya, pertama tentu KPAI menyampaikan ya keprihatinan ketika ada anak usia SD 5 orang gitu ya, dan memang ini fenomena yang tampaknya begitu kuat gitu ya. Media sosial ini punya peran yang memang sangat besar untuk mempengaruhi anak-anak. Nah, anak-anak sendiri adalah orang yang kan belum dewasa. Orang yang cara berpikirnya tentu tidak kita bisa samakan dengan orang dewasa. Anak itu banyak yang nggak tahu resiko. Nah, biasanya mereka ikut karena solidaritas, ikut karena memang itu sesuatu yang bagi mereka tuh menantang gitu ya, sesuatu yang bagi gejolak mudanya itu sesuatu yang wah bisa jadi pahlawan dan lain-lain gitu. Ini yang gitu memang ya ada persepsi-persepsi anak-anak yang mungkin bagi kita orang dewasa itu sesuatu yang tidak tepat, tapi namanya anak. Nah, ini yang memang tentu kita sayangkan adalah pertama kan ini sekolah sedang dari rumah gitu ya. Nah, artinya peran orang tua di dalam hal ini juga sangat besar. Namun demikian, KPAI juga menyayangkan ya narasi-narasi yang ditimbulkan yang seolah banyak sekali gitu kepala-kepala dinas yang kemudian memberikan pernyataan bahwa mereka akan menghukum anak-anak itu, bahkan beberapa mengancam untuk mengeluarkan. Nah, ini yang menurut saya tidak tepat ya. Jadi kita harus memilah bahwa kalau ada anak pelaku pidana, misalnya pembakaran, melempar batu, dan lain-lain, silakan diproses secara pidana dengan peraturan perundangan yang ada, yaitu kalau anak harus dengan Undang-Undang 11 2012
tentang sistem peradilan pidana anak. Kami menghormati proses itu, namun bagi anak-anak yang ditangkap sebelum sampai lokasi, kemudian di lokasi tapi tidak melakukan tindakan pidana, ya mestinya mereka tidak mendapatkan ancaman hukuman dan juga ancaman dari kepolisian yang ada di media massa, yaitu akan mencatatkan perbuatan mereka sebagai tindak kriminal, padahal mereka tidak melakukan tindakan kriminal gitu ya. Bagi yang melakukan silahkan proses, tetapi tidak bisa meratakan. Itu yang KPAI tentu harapkan, dan kami sedang berproses. Hari ini pun kami akan rapat dengan pihak kepolisian. Oke, kecuali memang ada pelanggaran hukum yang jelas seperti merusak tadi ya. Ke Pak Saiful Huda, sebenarnya melihat keterlibatan anak-anak ini seperti apa sih? Kalau kita bilang 5 anak SD, oke lah, mungkin sudah pastilah mereka hanya ikut-ikutan. Tidak mungkin tiba-tiba mereka baca pasal di dalam undang-undang lalu merasa tidak setuju begitu. Tapi mungkin ada yang beberapa yang sudah mulai beranjak dewasa dan punya kesadaran lebih mengenai undang-undang atau ketatanegaraan begitu. Tapi tetap saja mereka pelajar dan ikut ke dalam demonstrasi. Salahkah atau sebenarnya ada ruang juga bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi mereka? Kita tahu undang-undangnya juga mengatur mengenai membawa anak-anak, bahkan hingga ke kampanye politik pun sebenarnya kan ini sudah diatur. Apalagi untuk unjuk rasa yang ada kemungkinan bisa menjadi rusuh, ada kemungkinan anak tersebut bisa disakiti. Tapi seharusnya sebenarnya boleh tidak atau ada aturannya kah atau sama sekali tidak boleh atau bagaimana Pak Saiful Huda? Oke, kalau ngelihat tren, ini trennya semakin naik, Mas. Tahun yang lalu kita melihat fenomena teman-teman STM yang sebenarnya SMK itu. Nah, kemudian tahun ini itu anak-anak pelajar yang SMP bahkan SD juga terlibat. Ini konsekuensi dari kita memasuki demokrasi digital, di mana arus informasi begitu kuat, dan sayangnya demokrasi digital ini membawa kepada demokrasi jalanan, itu yang nggak bagus. Nah, pada konteks ini kita berharap proteksi di level sekolah ini perlu ditegakkan dengan maksimal. Nah, fenomena kemarin itu proteksi yang luput dari pengawasan orang tua karena alasan katanya ingin main dan seterusnya. Pada konteks regulasi, anak-anak sebenarnya nggak boleh, Mas, untuk menyampaikan aspirasinya melalui demokrasi jalanan atau ekstraparlementer. Nah, karena itu kita dorong supaya pengaturan terkait dengan ini harus ditegakkan secara baik oleh penegak hukum dan oleh instrumen pendidikan di kita. Jangka panjang ini fenomena yang nggak baik dan ini harus kita stop di masa yang akan datang. Tapi arus informasi, psikologi, sosial anak milenial yang ingin independen dan seterusnya itu saya kira ke depan perlu direfleksikan lebih jauh dalam sebuah sistem demokrasi kita di masa yang akan datang, terutama demokrasi ekstraparlementer ini, pengaturannya, terutama anak-anak muda ini, Mas. Jadi, dan saya merasa jaringan terkait dengan ini, saya merasa ada mungkin ya, koneksitas, jaringan, komunitas, ini ada gitu, walaupun nggak sebesar yang melakukan kemarin. Ada, nah, karena itu mengenai penggeraknya gitu Pak Saiful? Bukan penggerak sebenarnya, ini komunitas yang antar mereka sendiri kelihatannya dan mereka merasa ini ruang untuk melakukan ekspresi dan tadi dibilang oleh Mbak Retno ini adalah bagian dari ekspresi anak-anak milenial. Nah, pada konteks ini kita nggak boleh terlebih-lebih demokrasi destruktif mereka melakukan pembakaran dan seterusnya. Jangka panjang harus kita stop nih. Oke, saya ke Mbak Devi. Mbak Devi, Anda sendiri melihat benarkah bahwa ini hanya sekedar gagah-gagahan diajak oleh teman? Ada juga efek dari demokrasi digital yang disebutkan Pak Saiful tadi, bahwa mengapa begitu banyak dan mengapa semakin ramai karena digital itu tadi, sehingga yang diajak itu lebih besar, lebih banyak yang bisa diajak. Tapi Anda melihatnya apakah ini diajakkah atau memang dimobilisasi kelihatannya? Ya, saya setuju dengan para beliau tadi, yang mungkin perlu diingat juga karena dalam kondisi COVID,
Sebenarnya kan memang situasi anak harusnya berada di dalam rumah. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa keluar bermain? Memang ini yang menarik dalam konteks modern, ada pergeseran pola asuh. Di mana orang tua atas nama modernitas kemudian memberikan kendali yang luar biasa kepada anak-anak mereka. Kendali yang bisa diartikan sebagai bentuk kepercayaan yang tidak dilakukan dalam proses dialog di dalam keluarga. Artinya orang tua bukan hanya dalam kondisi demo kemarin, sudah lama kemudian dalam konteks modern ya, itu membiarkan anak-anak berada di luar rumah. Kita tahu kalau di masa non pandemi, sebelum pandemi, bahkan anak-anak bisa ada di luar rumah jam 12, jam 1, jam 2 pagi. Yang kita kenal kalau di lapangan itu ada istilah, mohon maaf sekali bahasanya, istilahnya ada cabai-cabean dan sebagainya. Itu apa? Itu karena tadi orang tua sudah memiliki cara pandang yang berbeda di masa sekarang, bahwa untuk menjadi cool parents, orang tua yang keren, adalah orang tua yang kemudian membebaskan anak-anaknya dan begitu percaya bahwa anak-anaknya sudah mampu memegang kemandirian dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tuanya. Ini yang menurut hemat saya perlu diperhatikan dalam konteks situasi demo kemarin. Saya kok percaya ya, ini tidak ada mobilisasi sebenarnya. Ini karena lebih tadi pergeseran pola asuh tadi. Yang justru menarik tadi adalah saya sepakat dengan Ibu bahwa bukan anak yang harus dihukum, tapi kita secara serius untuk bisa melakukan dialog dengan orang tua untuk mulai berbagi tips bagaimana menjadi orang tua di era milenial, mengingat tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful, daya pikat digital yang membuat anak-anak sekarang tanpa harus memiliki teman dekat, tetangga atau teman sekolah yang kemudian mereka kenal untuk mobilisasi massa, mereka dengan mudah kemudian mengikuti arus pemikiran, arus ajakan yang ada di media sosial, yang kemudian karena apa? Anak-anak sekarang itu punya penyakit FOMO kan, fear of missing out. Jadi mereka takut kalau mereka ketinggalan arus. Ketika arus hari ini adalah demo, ya wes mereka pasti akan ikutan untuk turun ke jalan. Jadi betul-betul murni ini adalah tarikan tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful, psikologi sosial kalangan remaja di media sosial terkait dengan isu demo ini. Tapi mengapa sampai ada yang terdorong sampai melakukan perusakan, melempari aparat dan lain-lain? Ini kan sebenarnya saya yakin tidak semuanya di dalam diri mereka punya dorongan untuk melakukan hal-hal tersebut. Mas, anak-anak itu pasti akan mengikuti lokomotifnya. Ketika mereka ada di massa, di kerumunan massa, ketika ada saja yang melakukan provokasi, itu akan dengan mudah mereka melakukannya. Dan yang kedua tadi yang disampaikan oleh Ibu, bahwa memang ada panggilan alam lah tanda kutip, memang mereka masih dalam masa di mana excitement atau kegembiraan atau upaya untuk menjadikan diri sebagai pahlawan, lalu menunjukkan bahwa mereka hebat dan sebagainya, ketika dalam ruang-ruang sosial seperti itu memberikan ruang bagi mereka untuk bisa menunjukkan kehebatan mereka, keseruan mereka. Jadi ini berkelindan faktor-faktor emosional yang membuat mereka memiliki identitas baru. Jadi ini benar-benar persoalan identitas diri menurut saya, bukan persoalan bagaimana mereka terseret dalam pusaran politik. Oke, Mbak Retno, Anda juga percaya bahwa ini tidak termobilisasi, tapi lebih kepada memang seperti peer pressure antara mereka sendiri, ada ajakan, tiba-tiba ada yang menyebarkan lewat media sosial dan akhirnya mereka dengan mudah percaya, mudah akhirnya mengikuti padahal resikonya tinggi. Iya, kalau pakai sampel, beberapa saya bertemu dan mewawancarai, memang ada tadi ya yang dikatakan oleh Mbak Dewi betul. Jadi apakah mereka misalnya ketika itu saya bertemu dengan sekelompok anak gitu ya di jalan, sekitar 25 orang lah. Mereka itu mau pulang ke Bogor dan Sukabumi gitu. Jadi dan itu sudah cukup larut gitu. Maksudnya sudah di atas jam 8 malam gitu. Lalu saya tanya ini bergerombolan mau kemana gitu ya. Mereka ternyata hendak ke stasiun kereta untuk pulang kembali ke Bogor, ada yang ke Sukabumi gitu. Dan pada saat itu mereka nampak kelelahan, tapi mereka nggak minta apapun sebenarnya ke saya saat itu. Tetapi saya kemudian menyatakan bahwa apa kalian haus? Kalau haus saya di mobil ada minum, dan waktu itu saya memberikan minum dan mereka kehausan gitu. Jadi kelihatan banget, dan sisa uangnya memang untuk ongkos. Jadi artinya nggak punya juga kayak misalnya apa dibayar, maksud saya apakah dapat ongkos, apa kalau enggak mereka nggak akan jalan kaki sejauh itu juga gitu karena menghemat tadi. Dan mereka tidak sama sekali meminta apapun ke saya yang menawarkan minum dan kelihatan betul kalau mereka kehausan. Kalau saya
walaupun mungkin tidak bertemu sama banyak gitu ya, banyak anak gitu, atau nggak mungkin juga lah kami mewawancari semua dan itu hanya secara kebetulan bertemu gitu ya. Tapi dari situ saya juga melihat bahwa mereka digerakkan karena tadi ya perasaan seorang anak yang ini merasa tantangan, menantang dan sesuatu yang beramai-ramai untuk seolah-olah ini memang akan tercatat sebagai kelompok yang peduli gitu. Walau mungkin kalau ditanya jelas lah nggak akan tahu isinya dan apa undang-undang. Tapi dari anak itu, di antara 25 ternyata ada 2 anak buruh. Dan mereka bilang diizinkan gitu oleh orang tuanya. Dan semua memang membawa tas di punggung yang ada handuk gitu. Mereka saya lihat di mereka. Artinya mereka sebenarnya siap secara tapi itu rata-rata anak SMK yang saya ketemu itu dengan ada sekitar 5 orang masih SMP gitu. Memang ini kenal di media sosial, kenalan di media bukan di media sosial, tapi memang mereka kenal secara fisik gitu. Itu terlihat gitu, ya. Jadi memang sudah ada perkenalan, sudah ada ajakan-ajakan, tapi menurut Anda juga ini bukan terasa termobilisasi. Nah, karena khawatirnya Pak Saiful, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab terhadap anak-anak ini? Apalagi kalau mereka sampai kenapa-kenapa pada saat unjuk rasa berlangsung gitu. Apakah mereka mempertanggungjawabkan dirinya sendiri kah? Kita taruh tanggung jawab pada orang tua kah? Atau kepada siapapun yang menyebarkan pesan-pesan di media sosial yang menghasut mereka ataupun mendorong mereka untuk datang ke unjuk rasa? Dan bahkan bukan untuk berunjuk rasa, tapi sudah tahu bahwa setelah unjuk rasa akan ada keramaian dalam tanda kutip, dan disitulah anak-anak muda ini terlibat. Tidakkah mereka yang seharusnya bertanggung jawab, mereka yang mengajak anak-anak ini? Pak Saiful. Ya Mas, terkait dengan ini saya kira kita dorong ke polisian untuk melakukan identifikasi yang lebih detail. Apakah ada motif mobilisasi di luar fenomena bahwa ada jejaring antar mereka sendiri sesungguhnya yang itu di luar kontrol siapapun yang menggerakkan sesungguhnya. Karena bayangan saya menggerakkan ini bukan barang gampang. Jadi ini memang kalau toh ada, saya kira kalau ada yang menggerakkan saya kira size-nya kecil ya. Kalau toh ada, karena itu kita dorong kepolisian untuk melakukan identifikasi sampai sejauh mana sebenarnya fenomena ini bisa diputus. Nah, yang kedua, sekali lagi kita tidak ingin mematikan proses demokrasi di kita. Partisipasi publik menjadi sangat penting terkait dengan ini. Tapi untuk kelas pelajar, protesnya saya kira cukup berkirim surat, misalnya ke Pak Presiden, ke DPR, gitu, ditulis dan lalu disampaikan atau melalui media sosial juga, medsos juga gitu. Tidak harus demokrasi jalanan seperti kemarin. Ini saya kira sekali lagi fenomena tidak berdiri sendiri, Mas, harus jujur diakui. Ini adalah fenomena yang saling terkait pada konteks sosial, pada konteks ekonomi, psikologi massa yang 9 bulan anak-anak belajar di rumah, jenuh dan seterusnya itu. Adakah melalui ya, Mas Saiful, adakah sebenarnya kalau secara dari kacamata politik begitu keterlibatan anak-anak? Karena kita lihat dalam kampanye juga seringkali anak-anak, ya walaupun kita tahu itu pelanggaran, seringkali diajak juga dalam hal seperti ini, unjuk rasa yang ada kerawanan juga ada keterlibatan anak-anak. Karena yang dikhawatirkan adalah peran anak-anak ini bukan hanya untuk menambahi jumlah massa saja, tapi kalau ada korban anak-anak, maka sebuah unjuk rasa ini bisa berubah total maknanya, gitu. Bisa berubah bagaimana masyarakat memandang unjuk rasa tersebut ataupun aparat yang menangani unjuk rasa tersebut. Dari kacamata politiknya sebenarnya pelibatan anak-anak ini, apakah memang ada sisi atau orang yang bisa diuntungkan dengan adanya anak-anak di dalam proses seperti ini? Sama sekali nggak ada saya kira. Kalau ini dijadikan sebagai alat bergen dan seterusnya, saya kira kita minta para pihak itu untuk menghentikan gitu. Karena ini menurunkan kualitas demokrasi kita. Dan kita belum pernah melihat fenomena ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, Mas, gitu. Karena itu ekspresi demokrasi anak-anak
harus disalurkan pada media yang tepat. Nah, media yang tepat itu adalah terjadi internalisasi, dialog, dan ekspresinya adalah melalui penumpahan ide gagasan protes mereka, melalui surat yang terbuka kepada semua stakeholder yang terkait dengan policy, yang terkait dengan kebijakan, dan seterusnya. Itu yang paling baik. Tapi sekali lagi, ini fenomena tidak berdiri sendiri. Ini fenomena Indonesia yang mengalami transisi demokrasi digital. Jadi arus informasi yang begitu sangat deras tidak sepadan dengan ruang edukasi demokrasi di kita. Ini tantangan kita bersama. Tampaknya memang saya ke Mbak Devi, kalau dibilang bahwa digital itu membuat penyebarannya lebih luas, tapi kondisi PSBB, kondisi COVID-19 ini, apakah ini juga berpengaruh terhadap mengapa menjadi ramai sekarang anak-anak pelajar yang ikut serta dalam aksi seperti ini? Ya, sederhana. Kita tahu bahkan sebelum pandemi setiap ada hal-hal yang terkait dengan aktivitas massa di lapangan, pelajar selalu memiliki peluang untuk hadir di sana. Kenapa? Karena mereka adalah entitas yang memang masih memiliki keleluasaan waktu. Satu hal. Bahkan kalau di masa sekolah offline sekalipun, mereka kan sekolah itu cuma waktunya misalnya jam 8 sampai jam 12. Setelah itu misalnya, kalau ada yang sampai jam 4, oke. Setelah itu kan mereka lowong. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang memang bekerja misalnya. Itu sama sekali tidak mungkin berada di jalanan. Karena mereka sudah punya alokasi waktu yang rigid. Ditambah yang kedua, mereka sudah memiliki rasa tanggung jawab bahwa kalau saya nanti turun ke jalan, anak saya bagaimana, kalau saya terluka seperti apa, dan sebagainya. Jadi dua faktor ini, keleluasaan waktu dan juga tidak memiliki tanggung jawab tadi, yang membuat pelajar, dan mohon maaf teman-teman yang misalnya belum memiliki pekerjaan, itu sangat mudah kemudian kita temukan dalam kondisi keramaian apapun dalam event-event di jalanan. Sehingga ini satu hal yang tanda kutip menjadi sangat alamiah kalau kemudian kita melihat akan ada banyak pelajar, akan ada banyak orang yang mohon maaf menganggur misalnya di jalanan. Jadi ketersediaan waktu, availability, ini menjadi salah satu hal juga. Mungkin kalau begitu mungkin menyibukkan anak-anak dengan berbagai aktivitas itu juga bisa menjadi salah satu solusi mungkin saja. Tapi kita akan bahas nanti. Saya juga mau tahu nanti tadi sempat juga disentuh mengenai sebenarnya apakah tepat kalau memang anak-anak ini dicatat sebagai sebuah catatan kriminal atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Kalau tidak tepat, apa yang harus dilakukan agar anak-anak ini juga tidak lagi ikut serta dalam hasutan-hasutan atau ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.